Halo Tribuners, kita jumpa lagi di acara Bincang Tribun. Dan kali ini adalah edisi spesial. Spesialnya kenapa? Karena hari ini adalah hari di mana bangsa Indonesia akan menyaksikan momentum bersejarah pergantian presiden dari Presiden Joko Widodo dan akan diganti oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Dan sekarang saya dengar-dengar di di sejumlah daerah, terutama di kampung Pak Presiden, termasuk di Jakarta, itu sedang ada pesta rakyat dan besar-besar sangat antusias untuk menyambut presiden baru dan mengantar pemimpin yang sudah purna tugas. Nah, dan kita di NTB juga harus riang gembira hari ini menyambut pemimpin kita yang baru, dan kita tentunya akan membahas ini seperti apa nasib kita ke depan dengan presiden yang baru ini. Dan untuk membahas itu, saya tentu tidak sendiri. Di sini sudah bersama Guru Besar UIN Mataram, Guru Besar Ilmu Komunikasi yang sering kita wawancara soal politik, Pak Profesor Kadri. Gimana kabar Pak Prof? Alhamdulillah baik. Saya pakai hitam-hitam ini. Hitam Saya ini. kira mau diundang ke istana. Saya sih temani Bang Oji aja sih. Iya. Hari Minggu saya undang Pak Prof, ini habis goes katanya. Kita ganggu kan ini momen bersejarah Pak Prof. Kita nggak boleh libur hari ini sebenarnya. Kita harus menjadi saksi ya. Iya, harus saksi sejarah. Oke. Dan yang kedua tentunya katanya ini calon orang istana. Pak Ketua Partai Gelora NTB, Bang Lalu Fahru Rozi, Bang yang biasa dia akrab dipanggil Bang Oji. Ya, gimana kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Ini kita akan ngulik sisi-sisi ring satu nanti. Karena Bang Oji kejauhan ya. Biasanya ring beberapa tapi bisa lompat ke ring satu kadang-kadang. Ring setengah malah. Ring satu setengah. Ya, nanti Tribuners sekarang kita nonton bareng lah. Ini nobar, jadi tidak hanya nobar bola timnas ya, tapi kita ingin ngajak pelantikan presiden ya. Nobar pelantikan presiden ya. Ini momentum bersejarah dan ini sejumlah tamu negara sudah hadir ya. Iya. Ya, ini sambil kita saksikan. Nah, ini anaknya Mas Didit. Pak Prabowo. Pak Prabowo ya. Ya, Mas Didit. Ini semua tokoh sudah berkumpul ya. Iya, ini semua. Presiden ke-8 ini. Iya. Sesuai dengan PS 08. Tadi sejak pagi tadi saya saksikan live streamingnya untuk pelantikan ini. Ya. Saya lihat tidak ada nuansa yang frontal ya. Ini saya lihat suasananya sangat sejuk. Semua tokoh ada di situ. Tidak ada seperti ketakutan tidak ada. Jadi semua damai, semua tokoh bersatu di situ. Itu gimana? Saya dari siapa dulu? Pak Prof. Profesor dulu ya. Kita dulu lah. Yang baru selesai goes gitu ya. Mungkin lebih segar. Pak Prof, bagaimana perasaan Anda hari ini dan adanya terutama dengan melihat momentum bersejarah, momentum politik di bangsa kita ini, Pak Prof? Ini nih dari Brunei ya, Prof ya? Iya, Brunei ini. Sultan. Iya, ini kan sebuah proses transisi kepemimpinan yang sangat soft, bagus lah, damai, sejuk, ya benar ya, karena memang dia didukung oleh presiden yang saat ini ya, karena masih presiden ya. Jadi apalagi yang menjadi wakilnya adalah anaknya. Jadi transisinya ya, peralihannya ini peralihan dalam satu koalisi, dalam satu kelompok, dalam satu geng gitu. Bahkan kalau kita sudah saksikan sebelumnya ini kan ada proses fit and proper test atau apalah namanya ya, calon-calon menterinya adalah yang memang tergambar bahwa di situ memang adalah sebuah komposisi yang memang hasil pembicaraan dengan Pak Jokowi gitu. Jadi sangat nyaman, sangat damai, tidak ada ketegangan. Dan memang seperti itulah menurut saya. Kita harus menyambut pemimpin baru kita ini
termasuk melepas yang sudah purna tugas ini dengan penuh Ada SBY Pak Anies. Oh, Pak Anies. persahabatan. Ya, Pak Anies juga datang. hadir ya. Ini kan simbol-simbol Rival yang bagus kan yang Pak diperlihatkan. Ganjar ini Prof, Iya. belum ada ini. Ya, Belum datang mungkin. ada ya. Yeni Wahid dari Pak Ganjar belum datang. Pak Ganjar belum terlihat ya. Iya, iya, Pak SBY ada. Ini Ini Pak Sutrisno. Tri ya. Mantan wakil presiden ya. Tapi memang tadi menarik pandangan dari Prof Kadri itu dalam sejarah kita sebagai bangsa selama ini kecenderungannya estafet kepemimpinan itu tidak berjalan mulus. Iya, iya. Dari Pak Presiden pertama Soekarno kemudian ke Soeharto itu juga tidak mulus. Soeharto kemudian juga ke Habibie tidak mulus. Yep. Habibie juga di ujungnya itu pertanggungjawabannya Yep. ditolak. Kemudian ke Gus Dur juga di Yep. apa? Ya, kemudian ya mulai mungkin penuh itu setelah zamannya Bu Mega. Bu Mega kemudian pindah ke SBY itu juga Ya itu juga. tapi pergeseran politiknya itu, perpindahan politiknya itu berpindah antara satu kelompok ke Ya, ke kelompok yang kelompok lain. lain. Tapi prosesnya sudah mulai mekanisme normal. Yep. Ya. Tapi ini juga nggak kalah dramatis loh. Pilpresnya itu luar biasa dari. Benar. Tapi sebelum masuk arena. Jadi energinya Dramatisnya mungkin keuang ya. Ya. Nah, Pak Prabowo sendiri kan punya sejarah yang panjang. Dari sini kita bisa belajar. Seingat saya dari tahun 2004 ketika ikut konvensi Golkar kalau nggak salah waktu itu, benar. yang dimenangkan sama Pak Wiranto Yep. untuk menjadi calon presiden. Terus di 2009 Prabowo Mega ya, Promek. Iya. Kemudian mulai bertarung sebagai calon presiden di 2014, 2019, dan baru sekarang itu bisa terpilih sebagai Berarti presiden. bisa dihitung 4 kali ini ya. Setelah 4 kali baru dia Setelah bisa 4 kali ini. mencoba. Ya. Ini juga pelajaran bagi politisi yang lain mungkin ya. Yep. Kalau baru sekali 2 kali gagal Coba ke ya. Senayan itu baru sekali Sabar coba ke dulu. Senayan sabar dulu ya gitu ya. Kan sekarang di status Pak Prabowo itu di IG-nya itu 3 wajah Iya. dan hitam itu sedang ramai di perbincangan itu. Oh, Kegigihan Pak Prabowo. Tapi menarik tadi itu transisi dari pemerintahan satu ke lain, dan ini sangat soft dan tidak seperti kalau saya sendiri kemarin, wah ini akan ramai, bahkan ada isu penggagalan untuk pelantikan kah dan Yeah. sebagainya. Tapi di sini nggak terlihat ini. Memang dari berita yang kita buat ya di Tribunnews itu Megawati confirm tidak hadir, ada Yeah. Pak Mahfud MD juga nggak hadir, dan Pak Ganjar katanya akan hadir tapi Belum terlihat. ada di sini. Belum terlihat. Belum ada di Disorot layar kamera ini, ya. belum terlihat. disorotkan. Ya. Mungkin masih macet kayaknya. Iya. Tapi gimana dengan suasana sejuk tadi seperti ini? Bagaimana ke depan ini akan melihat Indonesia di pemerintahan Pak Prabowo ini, Pak Prof? Ya, kesejukan yang mempengaruhi langsung jalannya pemerintahan itu sebenarnya tidak terlalu sederhana ya kalau kita melihat gambaran dari suasana pelantikan. Justru yang kesejukan yang memberi kontribusi real ya bagi kesejukan perjalanan pemerintahan itu ada di komposisi kabinet dari orang-orang yang dipanggil oleh Pak Prabowo itu kan. Hampir bisa dipastikan itu kan disapu bersih ya, kecuali yang Pak Oji yang sangat tahu ya, yang belum masuk Nasdem belum ya kayaknya ya. Katanya Nasdem nggak ngambil menteri. Memang nggak ngambil Ya. menteri. PDI juga kan belum real juga ya orang-orangnya, walaupun Masih memang malu-malu mungkin. ya artinya kalau kita lihat komposisinya sangat akomodatif ya Pak Prabowo ya. Dari profesional, terus dari politisi, dari ormas juga diakomodir semua, sehingga menurut saya ini adalah sebuah pintu masuk yang bagus ya untuk mendapat dukungan maksimalnya dari semua kalangan. Kalaupun ada yang mungkin tidak masuk, dan memang idealnya jangan masuk semua sih menurut saya. Harus ada Harus ada yang di disisakan luar lah untuk Nanti nggak ada yang memberi teriak. jadi oposisi gitu ya. Gitu. Kan Biar- dari oposisi nggak buruk kan? Nggak buruk, malah bagus menurut saya. Untuk sebuah proses demokrasi ya memang kita butuh suara-suara pengimbang dari posisi biar tidak terlalu monoton. Nggak cantik juga rasanya.
Jadi optimis ya Pak Prof untuk melihat pemerintah ke depan ini. Saya optimis. Saya optimis. Apalagi dilihat wajah-wajah menterinya ini kan, saya senang itu karena banyak anak-anak muda yang punya track record yang termasuk bosnya Pak Uji ini saya kira masuk kategori itu ya, orang-orang yang punya track record bagus lah, punya integritas ya. Cuma ini kan pengalaman pertama nih Bung Fahri ya, dan beberapa kawan masuk di eksekutif ya. Satu-satunya representasi warga NTB. Oh itu lebih senang lagi kita. Harus tepuk tangan kita. Harus tepuk tangan. Apapun terjadi representasi warga NTB. Tinggal nanti kita tunggu ya. Apa kontribusinya untuk NTB kan gitu ya. Baik dari menteri yang asal NTB maupun Prabowo yang selalu menang di NTB. Pak Haji, pertanyaan sama ini melihat ada Pak Anies, ada Yeni Wahid dari timnya Ganjar, meskipun Ganjarnya belum hadir gitu kan. Melihat tokoh-tokoh wakil presiden yang sudah hadir nih, hampir semua ya, kecuali beberapa Bu Mega sama Ganjar belum representasi, belum hadir. Tapi saya dengar Bu Mega sudah memerintahkan 101 kader untuk hadir mensukseskan. Gitu. Jadi bagaimana Bang Haji selaku di teman-teman partai melihat ke depan ini, optimisme seperti apa yang akan melihat terowongannya lah bacaannya kabinet ke depan? Saya sih memperhatikan memang madhabnya Pak Prabowo ini merangkul semua elemen politik yang ada. Ya istilahnya membangun koalisi nasional yang kuat dan istilahnya memulai sejarah kepemimpinannya itu dengan mengajak semua pihak. Nah sekaligus ini tanda kutip apa istilahnya itu memperbaiki estafet sejarah kepemimpinan di Indonesia yang pada umumnya setiap perpindahan kepemimpinan itu selalu diiringi dengan tanda kutip kecelakaan demokrasi atau plus gonjang-ganjing ketegangan demokrasi politik pasca itu. Nah, mungkin inilah eksperimen pertama kita sebagai bangsa untuk melanjutkan kepemimpinan itu secara lebih soft dari pemimpin sebelumnya ke pemimpin yang baru. Nah, yang kedua, dari sisi situasi internasional juga memang sepertinya kita memerlukan koalisi nasional yang kuat untuk menghadapi gonjang-ganjing nasional. Nah, seperti yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo, kita ini dalam ancaman Perang Dunia Ketiga dengan mulai makin banyaknya letupan-letupan konflik bersenjata di banyak wilayah di Eropa sudah ada, kemudian di Asia, di Timur Tengah juga sudah ada, dan tidak mustahil itu juga akan dikembangkan di wilayah yang lain. Jadi perang ekonomi ini bisa saja nanti berubah menjadi perang bersenjata, perang militer, atau sebaliknya perang militer nanti juga bisa berdampak pada goncangan ekonomi. Dan saya perhatikan Pak Prabowo ini kan salah satu isu konsennya itu nanti soal pangan. Program utamanya itu adalah soal makanan bergizi gitu. Karena dalam situasi rumit, situasi yang tegang itu, soal pangan itu menjadi soal yang sangat prinsip. Boleh jadi nanti jalur logistik kita akan banyak terganggu karena akibat perang yang terjadi di belahan dunia yang lain. Sehingga itu harus survivalnya itu kabinet kita itu atau negara kita mesti survive atau bisa menjaga kedaulatan pangannya. Tadi melihat pengalaman internasional Pak Prabowo, dia juga kuat di militer dan sangat paham bagaimana pertahanan negara. Bang Oji, dengan tanda kutip tadi ancaman Perang Dunia Ketiga, di mana-mana sudah pada nggak sabar meletupin senjata nuklir bahkan. Itu dengan Pak, memang udah Indonesia kepemimpinan Pak Prabowo ini sudah tepat kan? Memberikan kita trust, dan trust itu penting ya. Trust itu penting, kepercayaan dari diri kita atau masyarakat kita, bangsa kita terhadap pemimpin itu penting, dan itu menjadi modal awal. Di beberapa survei juga saya catat itu di atas 80% trust dari masyarakat terhadap kepemimpinan Prabowo. Mudah-mudahan diharapkan bisa membawa perbaikan ke depannya. Dan hemat saya Pak Prabowo ini kan pemimpin yang lengkap ya Prof ya. Jadi dia tentara, dia itu pebisnis, pimpinan parpol. Kemudian dia juga ketua partai, dia juga intelektual, dia menulis buku, pikiran-pikirannya mungkin banyak bisa kita simak. Jadi
ya penguasaan bahasa internasionalnya juga luar bahasanya juga biasa. ini gitu ya. Ya mungkin kita akan menunggu dan rekam sejarahnya juga panjang ya. Pernah menjadi orang yang tanda kutip terusir gitu ya. Pasca 98 begitu, tapi kemudian comeback dan bisa ikut dalam sistem demokrasi gitu ya. Masuk dalam sistem dan sekarang dia akan memimpin. Jadi perjalanan sejarahnya, kemudian pengalaman-pengalaman pribadinya itu akan menjadi bahan baku dalam apa ya, melengkapi kepemimpinan dia sebagai presiden kita yang ke-8. Iya. 08 ya. Oke, ini sudah mulai proses pelantikan ya? Oh, ya, sudah mulai. Menarik memang karakter Prabowo di masanya sekarang yang cukup genting ya di dunia internasional ya. Memang kata Bang Oji tadi sudah sangat bangun trust ya garis bawah itu. Nah ini sudah mulai nih. Kita ada rasa optimisnya melihat pelantikan ini dan karakter pemimpin Pak Prabowo dengan tantangan dunia internasional sudah. Optimis itu penting banget. Kayaknya harus ya. Iya harus. Iya. Harus jangan sampai pesimis ya. Rangkaian sejarah perjalanan hidup seorang pemimpin itu yang penuh lika-liku itu ya, dan dinamika itu memang menjadi bagian dari pembentukan karakternya kan ya. Ini baju Sumbawa ya? Khas Sumbawa atau khas Sasak atau apa ini? Saya minum ya Bang. Betawi ini. Coba kita ikuti Indonesia Raya dulu nih. Yang Sanana Gusmao kan gitu kan, dia dari apa ya, pejuang gitu ya. Anwar Ibrahim lika-likunya seperti itu juga. Ini semua keluarga ya. Luar biasa. Harusnya Bang Oji di situ. Ini lebih memilih, karena udah di calling sih, cuman undangannya memilih ke tribun kata Pak Prof. Ya, bicara tadi soal karakter Pak Prof. Bang Oji sudah menyinggung bagaimana artinya Pak Prabowo ini di masanya, Pak Jokowi juga dulu di masanya itu membutuhkan pemimpin yang merakyat. Sekarang Pak Prabowo dengan tantangan dunia global yang menurut saya tidak sangat-sangat rumit ya. Bagaimana? Ya, komplit. Saya sepakat ya kalau disebut komplit ya, karena perjalanan hidup dia ini kan di berbagai medan ini ya. Dia memang dibesarkan dari keluarga yang inilah, keluarga yang berada, keluarga intelektual ya, pejabat BNI ya. Terus ketemu lagi dengan kakeknya pendiri. Iya, ketemu lagi dengan anak presiden kan itu toh. Nah, tapi dia orang lapangan kan itu ya. Jadi dia tidak selalu berada di sangkar emas ya kekuasaan. Dia ada di lapangan ya, dia prajurit, dia tahu masyarakat gitu ya, dia tahu bagaimana kondisi prajurit di lapangan, dia tahu juga musuh kan gitu. Pergaulan internasionalnya juga memungkinkan dia paham tentang peta dunia kan gitu tuh, relasi-relasi internasionalnya juga ini. Terus dia mimpin partai politik. Nah, ini semua yang akan memperkaya ya kompetensi dia dalam memimpin kalau menurut saya. Nah, ini juga tergambar ya dengan bagaimana dia membangun relasi dengan siapapun gitu ya. Mau orang yang pernah berhadapan dengan dia, apalagi yang selalu bersama ya. Dan dia kalau saya lihat ya, dia tidak bukan menjadi tipe orang yang lupa dengan sejarah perjalanan hidupnya menurut saya. Kalau saya lihat teman-teman lama, teman-bukan perjuangan teman lama mungkin Prof ya. Ya,
bahkan musuh-musuh lama. Itu maksud saya tanda tadi. kutip ya. Itu yang korban-korban 98 itu kan semua Itu sudah maksud dia saya. semua. Orang yang selalu pernah berhadapan dengan dia di masa lalu itu menjadi bagian dari. Budiman, apa semua, almarhum Desmond. Jadi dia bukan seorang pendendam menurut saya. Iya. Dia Jadi punya kalau- visi bagaimana membangun Indonesia. Makanya ketika memang benar kata Bang Oji dari beberapa lembaga survei di atas 80% itu adalah sebuah momentum awal yang bagus lah bagi Prabowo Kalau untuk kita lihat kan Pak Prabowo ini tentunya sekarang jadi presiden, tapi lihat perjalanan hidupnya, kalau saya analogikan itu kayak di film-film drakor ini. Jadi pernah jadi muda, jadi tentara, jadi salah satu tentara terbaik gitu kan. Kemudian ada drama politik. dan menurut saya memang pemimpin itu harus seperti itu. Jangan belum jadi apa-apa langsung jadi gitu. Harus seperti Prabowo gitu loh. Harus jatuh bangun dulu. Jangan belum jadi apa-apa gue langsung belum jadi. Sempat terusir ke luar negeri kan untuk kena sanksi. Dan saya lihat di sini sebenarnya Pak Prabowo ini bukan tanpa isu negatif kan. Bahwa tentang dirinya, yang apalagi yang pernah dipecat lah, isu apalagi ketika kita lihat di pilpres kemarin itu isu itu muncul semua pelanggaran HAM, tapi saya lihat sini kok tenang semua ini. Pokoknya ada apa nih? Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak ini kehebatannya Pak Prabowo, atau memang ada Presiden Jokowi ini katanya yang lebih kuat yang dulu? Memang salah satu sifat pemimpin yang harus muncul itu yaitu dia hadir untuk semuanya, untuk semua orang. Jadi dia bisa merangkul untuk semuanya, bisa mengajak berkomunikasi, termasuk hatta yang dulu menjadi lawan-lawannya. Dan mungkin ya salah satu yang bisa kita tangkap secara positif dari Pak Prabowo yaitu berkomunikasi secara bagus dengan sahabat-sahabatnya, bahkan juga merangkul lawan-lawannya. Itu yang menurut saya hal yang positif yang bisa kita ambil pelajaran dari Pak Prabowo. Nah, kadang memang ini bertolak belakang dengan ada kadang-kadang kita terjebak pemimpin yang istilahnya nggak mau saling sapaan begitu kalau sudah nggak usah kita sebut nama ya, baperan. Ini pilgub ya, rasa kayaknya itu tadi di pilgub pendek ya. Bukan ini kita bukan bicara pilgub ya, kita bicara tentang ini ya secara nasional ya. Di tingkat nasional kan Megawati sama SBY juga lumayan lama renggangnya. Lama itulah jadi pemimpin itu penting memberikan pesan kepada publik, kepada masyarakat bahwa kami di atas ini insya Allah tidak ada gontok-gontokan. Kalau kita berbeda pendapat ya itu biasa. Tapi sebagai seorang manusia di antara pemimpin itu mereka harus terus menjalin hubungan yang positif, bisa berkomunikasi. Jangan kalau elitnya saja nggak bisa berkomunikasi, tentu yang di bawah merespon bisa lebih dengan lebih dengan dengan keras ya. Bisa gontok-gontok karena ini. Pak Johan. Ya, kalau di pilpres sebelumnya kan ada cebong kampret. Sekarang ini nggak ada ya Pak. Padahal di pas pemilihan itu ada Pak Prabowo ini tudingan soal HAM itu cukup lumayan kenceng gitu. Tapi tidak sampai menimbulkan friksi yang seperti pilpres yang sebelumnya itu kenceng. Malah mungkin sekarang ada Menteri HAM loh itu. Prof ya, dengan Natalius Pigai itu ya, mantan Komnas HAM itu akan menjadi menteri pertama. Jadi dipisah antara hukum dan HAM ya. Menteri hukum dan HAM. Ya benar ya, masyarakat kita ini paternalistik ya benar ya. Mereka harus memang diperlihatkan contoh yang contoh yang bagus dari seorang pemimpin. Wapres termuda kayaknya Pak. Dia sumuran sama ini kalau nggak salah yang Thailand itu ya. Anaknya ini PM-nya Thailand. Jelas dia sumuran sama saya Pak. Oh iya. Ya harusnya gitu. Tapi beda nasib aja. Ya tapi yang energi positif saya rasakan hari ini Pak. Jadi dilihat para pemimpin kita kumpul gitu di daerah juga adem ayem ini yang menurut tadi optimisme. Nah, tapi yang jadi catatan kan di balik air yang tenang ini kan juga
ada luka-luka politik kan, sudah ada yang apa namanya, tentu proses politik pasti ada yang menang, ada yang kalah juga gitu kan. Dan jadi salah satunya sejauh nama mungkin ada PDI di sini belum kita lihat. Apa katanya sudah mendukung, tapi tidak, masih ambigu nih saya lihat sikapnya. Gimana melihat Bang Oji ini di teman-teman partai? Apakah ini akan kembali lagi jadi gangguan atau gimana? Maksudnya perbedaan politik gitu ya? Iya, jadi melihat dari pelantikan ini saja, itu kan PDI simbolnya Bu Mega tidak ada, Pak Ganjar pun tidak ada di set kamera ini. Mungkin kalau menurut saya ya memang kalau dalam politik ada ruang kita mesti, ya kadang kita berbeda, tapi ada ruang tempat kita tumbuh bersama. Ya kalau acara-acara begini kan acara formal, Prof ya. Mestinya kita bisa menunjukkan bahwa kita tidak ada permusuhan pribadi. Ini kan acara yang lebih bersifat personal ya, pelantikan orang, mestinya kita bisa hadir lah. Jangan sampai kita ada konflik sama orang, kita diundang kondangan begitu, kita nggak ini. Jadi jangan sampai kebawa ke soal-soal yang begitu. Tapi ada Puan dari sana. Iya. Kalau Puan otomatis. Jadi ini kan kondangan lah ya, kondangannya Pak Prabowo. Jadi jangan sampai kebawa soal-soal pertengkaran politik dalam acara seperti ini. Nanti pasca ini di ruang-ruang sidang, kemudian mereka saling merespon, saling menanggapi, saling mengkritisi, ya itu sebagai kelaziman demokrasi. Nah, artinya dengan adanya PDI yang saya lihat katakanlah tidak dukung penuh ini, dari simpel ini aja saya nggak tahu kalau kurang tahu saya. Ini akan menjadi gangguan nggak untuk pemerintah ke depan atau memang harus ada menurut Bapak? Iya, kalau menurut saya gini ya, ini kan puncak acara tertinggi dalam tingkat negara ya. Kalau kita misalnya berasumsi bahwa ada kesibukan lain, nah itu harus mendapat prioritas di bawahnya lah kan gitu ya untuk ini. Nah, makanya kita juga tidak bisa memaksa ya orang untuk hadir. Tapi setidaknya dengan apa yang terlihat hari ini menunjukkan bahwa ada persoalan yang emosi dan yang belum nyambung menurut saya. Dan ini bisa menjadi sinyal menurut saya. Ini bisa menjadi sinyal PDI akan ada di luar pemerintahan dan bagus menurut saya. Itu adalah sebuah kebijakan yang bagus juga, bukan salah. Tapi walaupun ya misalnya nanti dia ada di oposisi, harusnya juga hadir misalnya ya. Tapi secara simbolik ya dalam konteks komunikasi, ketidakhadiran ini merupakan sinyal bahwa dia memang menginstruksikan PDI ada di luar barisan. Ini ketua MPR mengabsen satu ketua parpol. Jadi semakin jelas siapa yang dah hadir kan. Jadi ketum PDI yang nggak ada ya. Dan bukan saja ketum PDI, presiden kelima ya. Presiden kelima. Pak Tri aja yang sudah ujur gitu ya. Dia hadir ini. Itu kan menurut Abang gimana sikap Bu Mega gitu? Kan kalau saya baca berita atau konfirmasi itu Bu Mega sakit flu karena kunjungan ke Uzbekistan. Tapi memang penting yang jadi ya. sorotan dari kemarin itu ketidakhadiran Bu Mega ini karena momentum yang ditunggu-tunggu kan Bu Mega ketemu Prabowo. Sempat ada statement Bang Ahmad Muzani tidak akan pernah ketemu selama Pak Prabowo belum dilantik gitu kan. Maka ini akan masih jadi isu ke depan. Kalau kita beragama itu kan ada hari rayanya. Kalau kita bernegara ini termasuk hari raya rayanya pelantikan presiden itu. Jadi kalau di hari raya itu perbedaan itu mestinya kita bisa singkirkan. Dan itu penting kita memberikan pesan kepada masyarakat bahwa kita bisa berbeda, tapi pada momen seperti ini kita harus tampak akrab, ya, tampak bisa menjalin komunikasi. Jadi jangan sampai kita membangun barrier komunikasi antar elit, dan pesan itu jangan sampai itu dikonsumsi oleh publik, barrier komunikasinya, dan menimbulkan semacam
jarak-jarak komunikasi di bawah. Itu tidak sehat. Justru yang kita tunggu sebenarnya kalau memang kita mengambil garis politik yang berbeda, yang ditunggu adalah peran dari anggota-anggota DPR dari partai tersebut nanti untuk mengkritisi secara sungguh-sungguh. Jangan sampai dia pesannya seakan-akan tidak tidak bergabung, tapi di belakang main belakang gitu. Itu juga nggak sehat dalam demokrasi. Jadi model-model atau gaya berpolitik main belakang itu dalam demokrasi yang terbuka itu sangat tidak sehat. Yang main belakang itu maksudnya kayak gimana, Bang Haji? Ya maksudku secara formal mungkin tidak bergabung, tapi di belakang sharing power gitu atau gimana gitu kan. Transaksi gitu oposisi setengah-setengah gitu ya. Setengah oposisi, setengah pemerintah ya, gitu ya. itu kan tidak bagus. Dia memberikan citra bahwa dia melawan atau dia berbeda dengan pemerintah yang ini, tapi dia tidak sungguh-sungguh dalam memberikan oposisi. Dalam memberikan sikapnya sebagai oposisi. Sebenarnya oposisi itu dari teorinya Pak Prof itu hebat ya. Mungkin kan katanya bagus juga untuk demokrasi, tapi untuk penguasa kan oposisi juga mengganggu gitu. Iya, demokrasi yang ideal itu menurut saya memang harus ada oposisi, karena itu ada proses check and balances ya. Dan pemerintah juga tidak boleh juga memaksakan semua harus masuk dalam pemerintahannya menurut saya. Ya bisa dimaklumi kenapa dia harus mau memaksakan semua, biar proses pengambilan kebijakan di tingkat legislatif itu kan mulus gitu kan. Tapi kan menteri-menterinya jadi banyak. Jadi nanti kayak paduan suara jadinya. Harus ada yang memang di internal parlemen itu yang memang harus menjadi oposisi. Di samping mungkin rakyat bisa memberikan kritik-kritik yang membangun kan gitu ya. Nah, sehingga kalau menurut saya tidak usah dipaksain kalau memang PDI misalnya atau Nasdem atau misalnya PKS misalnya mau jadi oposisi, sekalian aja sih menurut saya ya. Apalagi mungkin sekalian tegas nggak usah abu-abu kata Bang Haji tadi. Biar nyaman lah teman-teman Gelora yang ada di kabinet itu kan. PKS ngambil jatah ini. Tapi saya itu ada semacam catatan. Sebenarnya dalam istilah koalisi dan oposisi itu kan itu lebih kita kenal dalam sistem demokrasi parlementer, di mana pembentukan pemerintahan itu ada di parlemen. Jadi yang partai-partai yang berkoalisi dia akan membentuk pemerintah, sedangkan partai-partai yang tidak ikut dalam koalisi yang kita kenal sebagai oposisi maka dia akan melawan pemerintahan. Nah, dalam sistem presidensial yang kita kenal mestinya menjadi oposisi itu adalah DPR-nya sebagai institusi yang akan mengawasi eksekutif begitu. Nah, cuma karena DPR kita ya menurut saya sih sebenarnya nggak terlalu kuat posisinya DPR ini. Karena mereka itu posisinya bisa saja diganti kapanpun. Jika dia misalnya tanda kutip tidak patuh terhadap arahan dari ketua partai, itu dia. Yang kebetulan duduk di eksekutif sebagai menteri, ya bisa bahaya posisi ketua partainya dan juga bisa berbahaya buat dirinya yang ada duduk di DPR. Bahkan sekarang ya kalau hemat saya yang masih agak kurang ini ya juga sistem demokrasi kita yang perlu kita perbaiki. Belum dilantik aja sudah ada yang diganti tuh. Beberapa yang kita tahu belum dengan alasan bahwa dia adalah pewaris sejarah sejarah masa lalu gitu, maka dia harus naik padahal dia nomor 3 loh posisinya. Itu diganti. Itu pelajaran demokrasi yang agak buruk buat kita sebenarnya. Nah, jadi ini ada beberapa isu dalam pelembagaan demokrasi. DPR ini mesti tumbuh menjadi lembaga pengawas. Bukan menjadi lembaga sorak-sorai begitu. Dari kebijakan-kebijakan eksekutif. Itu yang belum kita lihat ya. Mudah-mudahan nanti waktu ke depan memang susah ya mengidentifikasi sistem politik di Indonesia ini ya. Jadi jadi kayak ini ya, kayak gado-gado lah kan itu tuh. Makanya
presiden itu sangat nyaman kalau memang mengangkat pimpinan partai itu menjadi pembantunya di eksekutif gitu kan. Karena bagi dia dengan mengangkat pimpinan parpol itu menjadi menteri, selesai urusan di Senayan kan gitu kan. Karena Senayan juga takut kan gitu. Seperti yang disebut Bang Oji tadi itu kan gitu. Tapi yang harus kita hindari itu jangan sampai konsolidasi elit itu sinonimnya menjadi kong kali kong elit. Itu nggak bagus. Jadi kalau saya sih membaca ini ya Prof, yang misalnya indeks apa itu istilah rasio Gini, ketimpangan kita ini kan cenderung meningkat ya, cenderung memburuk. Itu artinya ketimpangan antara yang paling kaya dan yang paling miskin ini semakin melebar. Ini kan situasi di ekonomi, situasi di politiknya jangan sampai juga seperti itu, ada ketimpangan antara elit dan warga ya. Itu bisa terjadi ketika koalisi elit akan berlanjut kepada kong kali kong elit gitu ya. Sekarang itu yang perlu dihindari. Di luar Landikan ini kan teman-teman juga yang aktivis sekarang sedang memutar film Pesta Oligarki. Itu bagian dari kritik proses demokrasi yang kemarin gitu kan. Bagi enggak satu pandangan di Indonesia, kalau sini sejuk, adem, tapi memang di sebagian teman aktivis sekarang kita sedang beberapa tempat muter pesta oligarki ini. Artinya memang banyak di balik ketenangan, kesejukan hari ini memang menurut saya masih ada beberapa problem yang perlu dituntaskan, jadi PR ke depan. Nah, oke, kita tinggalkan dulu yang di pusat ini. Nah, kita kembali ke Pak Prabowo nih. Prabowo dan bagaimana nasib masyarakat NTB. Kan kita tahu bahwa Prabowo ini berapa kali nyalon wajib dipilih, bahkan ketika Pak Iqbal di Gerindra disebut saya selalu menang di situ. Di sana basis suara saya gitu kan. Jadi memang di catatan itu memang faktanya memang Pak Prabowo setiap di Pilpres itu maju itu selalu menang di NTB. Sekarang setelah kepilih bagaimana kira-kira prediksi ini bukan prediksi, kira-kira nasib kita di NTB, perhatian mungkin kebijakan Pak Prabowo presiden yang baru ini ke NTB. Menurut siapa dulu, Bang Oji atau Bang? Nah, sebentar sebelum Bang Oji ini. Sebenarnya ada yang kelupaan Prof ya. Cara berpikir seperti itu sebenarnya tidak bagus lah menurut saya. Maksud saya gini, jangan sampai masyarakat kita ini membangun persepsi yang terwariskan dari tahun ke tahun itu, dari setiap kontestasi itu, bahwa di mana seorang calon itu menang, maka di situ dia harus memberi reward yang besar kan gitu tuh. Sebenarnya tidak seperti itu ya menurut saya ya. Kalaupun itu untuk konsumsi kepentingan pragmatis kelompok tertentu boleh saja lah, bisa dipahami. Tapi dalam konteks pembangunan bernegara ini ya, pembangunan negara ini menurut saya ya kontestasi gitu. Begitu dia sudah menang, dia akan menjadi milik semua dan dia akan bisa mengayomi semua. Persoalan dia mau menang di situ atau tidak, sepanjang daerah itu memang masuk dalam radar misalnya perencanaan jangka panjang nasional atau jangka menengah nasional, dia wajib harus ditaati karena itu sudah menjadi dokumen perencanaan negara dan yang sinkron dan inline dengan dokumen perencanaan daerah. Nah, contohlah saya kira ada praktek baik ya, best practices yang diperlihatkan oleh Jokowi kan. Kalau pakai logika itu misalnya, dia selalu kalah di sini. Tapi kawasan-kawasan strategis nasional yang dibangun di sini cukup ikonik juga menurut saya, yang paling tidak meskipun harus dilihat lagi ya, punya efek ekonomi, efek domino terhadap ekonomi kerakyatan, itu ada kan itu tuh. Nah, artinya contoh itu contoh yang bagus. Dimanapun dia mau kalah dan menang, sepanjang di situ memang dilihat memang penting untuk dibangun, ya bangunlah kan itu tuh. Itu menurut saya Bang Ojik ya. Jadi harus contoh Pak Jokowi juga ya. Ada catatan tadi menarik,
Pak Jokowi berarti Pak Prabowo terus menang, Pak Jokowi terus kalah di sini. Tapi tetap ada pembangunan, menarik itu. Bung Oji, gimana pendapatnya nanti di era Pak Prabowo NTB kan seperti apa? Jadi biasa-biasa aja karena jumlah pemilihnya sedikit, atau NTB ini masuk prioritas? Dengar-dengar nih dari lingkaran. Coba kita lihat kapan sumpah. Coba sumpah dulu Ini kita sumpah dulu ya. Karena di sini intinya ini ya. Ini akad nikahnya ini. Akad nikah. Harus hikmat ini ya. Iya. Sumpah Presiden Republik Indonesia. Teddy ini hebat, Teddy ini. Hah? Mayor Teddy. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pengucapan Sumpah Wakil Presiden Republik Indonesia. Menit ya? Iya. Tapi perjuangannya panjang gitu ya. Tapi ketua kawannya nggak ngomong sah. Aku nggak mau nonton. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Jadi ya, Jokowi Rohaniwan kesedihannya ke tempat semula. terobati. Biasanya kan orang sedih yang meninggalkan tahta kan. Iya. Tapi di saat dia selesai, dia bisa menyaksikan anaknya yang naik. Kita akan bahas soal Jokowi ini, kayak menarik juga. Soal Gibran dan Jokowi. Ini sumpah tadi ya? Iya, penandatanganan kayaknya. Sekarang Ya. Baru gantian duduk. Penandatanganan di KUA. KUA-nya Mahkamah Agung kan. Hanya cuma segitu, kenapa nggak buat aja seremonial sendiri ya? Simpel lah kelihatannya, tapi prosesnya panjang dan perjuangan belasan tahun, berarti puluhan tahun. 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Luar biasa. Dari Pilpres 2004-nya kan. Ini Bang Oji kalau menjadi gubernur harus berjuang juga nih, Pak Prof. Iya kan? Next-nya lah kan. Masuk juga media ya. Itu media istana itu biasanya kita akreditasi itu. Di seleksi dan biasa sudah ngepost di sini. Terbatas tapi ya, terbatas ya. Terbatas. Wartawan foto biasanya. Nah ini momen menegangkan. Wajah baru Gibran. Sukses kaya itu Pak. Luar biasa Jadi ya. wakil presiden Bang Oji. Ya. Pimpinan DPR, pimpinan MPR. Pimpinan MPR minta Oh maaf. ya, itu ada Bambang Pacul. Penandatanganan berita acara pelantikan oleh Presiden. Kalau udah jadi wakil presiden ya beda ya tampilannya daripada sudah sebelumnya. Sama kayak Pak Jokowi. Kita doakan Bang Oji juga nanti tanda tangan kayak gitu mau di gimana Pak Prof? Yang sangat, insya Allah yang sangat mungkin Di mana, di Lombok Tengah atau di provinsi nanti kan? Tergantung Prof Kadri aja ini memberikan ujangan. Ya udah. Sudah sah ini ya, sah ya. sah ini. Saksi. Itu nggak ada bilang sah gitu. Ya. Belum ditantangani MPR. Ini harusnya kita Kemarin sempat debatnya itu apakah yang dibacakan SK KPU ataukah SK MPR, tapi jadinya tadi SK KPU tuh. SK KPU tadi ya? Iya, SK KPU tadi ada sesi anu. hasil pemilu.
Sama pimpinan MPR tanda tangan. Tapi tadi kembali ke tadi ya, Kak. Jadi apakah akan terlupakan ataukah tidak NTB ya? Hemat saya salah satu agenda penting dari Pak Prabowo itu kan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sampai 8%. Nah, dalam konteks itu saya mencatat di NTB itu kita bisa berkontribusi paling tidak pada 3 sektor pada isu pertumbuhan ekonomi 8%-nya. Yang pertama misalnya di isu pangan. Kita punya lahan di Pulau Sumbawa itu nanti bisa banyak berkontribusi pada ketahanan pangan secara nasional. Jadi sangat banyak atau luas lahan kita yang ada di sana yang bisa kita manfaatkan sehingga NTB nanti bisa berkontribusi untuk memperkuat neraca pangan nasional. Jadi nanti sektor pertanian, perikanan, kelautan kita itu mesti menjadi prioritas bagi pemimpin NTB siapapun yang nanti terpilih, baik di provinsi maupun di kabupaten. Nah, catatan saya pribadi itu dari pertanian, perikanan ini yang paling lemah itu di sektor kelautan. Padahal kita ini negara provinsi kepulauan, tapi kontribusi kita pada PDRB NTB itu dari kelautan itu cuma sekitar 4%. Ya masih sangat sedikit ya. Jadi mudah-mudahan ke depan itu bisa ditingkatkan. Kalau beberapa peneliti itu menyebut misalnya di wilayah Truk Saleh itu saja itu kan sekitar sampai 18-20 triliun. Nilai potensi hanya dari Teluk Saleh. Tapi catatan di BPS kita itu kalau nggak salah cuman sekitar 4 atau 5 triliun saja dari sektor kelautan. Jadi belum dioptimalkan ya? Belum optimal. Pak Hari jadi wamen Menteri Kelautan ya? Lebih cocok kayaknya. Jadi itu isu pangan, isu pertama isu pangan. Yang kedua itu ada nanti isu hilirisasi. Sekarang kan sudah diresmikan smelter. Kalau belajar dari beberapa daerah-daerah yang sudah mempraktekkan hilirisasi di Maluku, di daerah Sulawesi, itu nanti pertumbuhan ekonominya berpotensi sampai 30%. Utamanya kontribusinya nanti di sektor industri. Nah, cuma pertanyaannya nanti apakah mampukah kita pemerintah daerah di NTB ini menyambungkan antara pertumbuhan di sektor hilirisasi ini dengan sektor-sektor lain, karena yang bekerja di industri kan, di industri tambang kita itu kan tenaga kerja kita sekitar kurang lebih 2%. Sementara 98% atau 90% lebih itu tenaga kerja kita itu berada di kantong pertanian, perdagangan gitu ya, pariwisata. Nah, caranya kata kuncinya nanti semua kebutuhan pangan atau beberapa kebutuhan mendasar dari pertumbuhan industri di sektor hilirisasi mestinya bisa dipenuhi oleh petani kita, nelayan kita. Jangan sampai sayur mereka, beras mereka, ikan mereka itu mereka ngambil dari luar, nggak kita penuhi dari NTB. Padahal kita ini kan penghasil ikan yang banyak dan penghasil pangan yang banyak. Nah, sektor yang ketiga menurut saya yang bisa tumbuh dan berkembang, berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional itu adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata kita memang di NTB relatif masih agak stagnan, belum berkembang. Itu kontribusi per PDRB-nya itu masih kalau nggak salah di bawah 7%. Di bawah 7%. Kalau kita bandingkan dengan Bali misalnya, Bali itu kontribusi sektor pariwisata itu bisa sampai 30%, Pak. Misalnya di Badung itu sampai di atas 30%. Itu nanti relate-nya itu pada pertumbuhan potensi pendapatan asli daerahnya juga akan menjadi lebih tinggi. Dan pariwisatanya juga multiplier effect. Jadi modelnya kalau 1 triliun di pariwisata itu akan bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja dibandingkan dengan 1 triliun di industri tambang. Betul. Ya, jadi kita berharap melalui tiga sektor ini ya, itu akan mempertemukan kita dengan agenda nasional dalam kacamata pertumbuhan ekonomi 8%. Ini pertanian kelautan itu satu. Ya, satu sektor lah itu. Satu sektor. Ya, jadi ini yang akan men-trigger juga. Ya. Ada perhatian khusus. Ya, itu akan membuat NTB memiliki peran yang cukup signifikan ketika di 3 sektor ini bisa betul-betul diseriusi karena potensinya sudah existing sebenarnya, sisa
diungkap lebih bagus. Ini potensi sudah ada, kalau dia diungkap lebih bagus, digali lebih bagus, maka secara signifikan kita akan berkontribusi secara nasional. Jadi saya sambung dikit ya Mas. Di dokumen rencana program jangka panjang nasional itu yang menuju Indonesia Emas 2045 ya. Jadi RPJP-nya itu 2025 2045 yang itu sudah disinkronkan dengan RPJPD-nya provinsi dan sampai ke kabupaten kota. Jadi sudah seragam priorisasi RPJM jangka panjang dan jangka menengah. Nah, Bali Nusra itu masuk klaster pariwisata, ekonomi kreatif dan ekonomi biru gitu ya. Ya benar yang disebut Bang Oji tadi bahwa sektor-sektor itu memang dalam dokumen itu selalu diarahkan untuk bagaimana mendorong add value ya, nilai tambah dari termasuk pertanian lah ya, pangan nasional, bagaimana pariwisata, bagaimana ekonomi kreatif dan bagaimana ekonomi biru itu yang potensi-potensi lautnya itu. Nah, saya kira itulah yang saya maksud tadi. Siapapun presidennya mau kalah atau mau menang ya, apalagi menang misalnya, dia memang harus taat pada dokumen itu. Nah, persoalan kedekatan secara emosional, apalagi ada menteri kita itu memang ada pengaruh karena ini Indonesia, Bung. Ya, ini Indonesia. Hal-hal yang yang di belakang layar itu atau ngopi-ngopi dan lobby-lobby itu tetap ini. Ya katakanlah gini lah. Katakanlah gini, misalnya Bung Fahri ada di perumahan misalnya. Kalau misalnya usulan kita tuh sama dengan daerah lain ya pastilah kita prioritas lah ya. Kan itu toh. Karena bagaimanapun ini dapil kan gitu ya. Ini polisinya lebih mudah lah gitu ya. Iya, tetap. Harapannya begitu kan ada Bang Oji katanya di sini. Bukan lingkar istana tapi pagar istana. Iya, menarik ya. Jadi memang ya lebih agak tenang ya kita ya. Tapi menarik. Tadi Pak Jokowi juga sudah mencontohkan meskipun Prabowo terus menang, Jokowi terus kalah, Mandalika jadi dibangun, event juga di sini. Ya kita harapkan di zaman Pak Prabowo plus nambah. Ya justru itu tantangan juga bagi Prabowo kan gitu. Mas saya pribadi itu Prof ada catatan sebenarnya. Jadi jangan kita berkompetisi antar level pemerintah ini. Saya dulu catatan saya sebenarnya ini juga salah satu kritik saya sebelumnya itu. Jadi misalnya pemerintah pusat membangun lahan untuk MotoGP gitu kan. Kadang-kadang pemerintah daerahnya bikin semacam tandingan tanda kutip, bikin event serupa di kabupatennya juga bikin event serupa. Jadi nggak maksimal yang sudah. Jadi yang ini sudah ada itu sudah nggak maksimal. Dunia, event jelas, malah ada lain. Jadi ada semacam memang ada kecenderungan pemimpin itu untuk membuat perlombaan legacy gitu. Tapi mestinya legasinya jangan di ceruk yang sama gitu, Bro. Karena mungkin dia melihat ada kepeng di situ ya. Jadi maksudku dari Pak Jokowi bikin MotoGP, janganlah kita bikin main di ceruk yang sama. Seakan-akan kita yang menantang dan berkompetisi dengan pemerintah pusat. Itu menurut saya pelajaran yang agak buruk. Harusnya buat event yang bisa menghidupkan itu yang sudah ada. Nah, sehingga kesannya lokasi di Mandalika itu menjadi nggak terurus karena seperti menjadi urusan pemerintah pusat, pemerintah daerahnya tidak berkepentingan untuk mengembangkan lokasi. Daerah lain tuh rebutan lo dapat sirkuit. Rebutan benar. Jadi banyak isu di sekitar Mandalika itu pemerintah daerah agak apa istilahnya nggak mau ambil pusing, malah sibuk bikin pertandingan yang serupa di tempat yang lain, yang juga lahannya bermasalah. Ini masalah juga. Nah, di dalam Prabowo harus kita maksimalkan itu kan. Ya, jangan berkompetisi sama Jakarta. Itu pesannya. Barang sudah jadi Mandalika sebuah kemewahan. Ketika Covid tuh semua yang ke Mandalika nggak ada yang dipotong. Super duper prioritas. Coba lihat zamannya TGB gitu. Sangat bisa dengan segaris dengan pemerintah pusat sehingga banyak lancar-lancar aja kita banyak pada ini. Berarti Pak Oji ingin mengatakan situlah pentingnya ada gubernur yang punya keselarasan dengan pemerintah presiden. Itu maksudnya. Enggak mesti ini lebih ke karakter gitu. Jadi jangan bikin tandingan gitu, legacy. Setuju saya. Legacy yang juga nggak keurus.
Nah, urus dan bermasalah, berpotensi untuk bermasalah. Tapi menarik tadi itu. Ya, setuju ya. Menarik itu memang disinggung. Jadi saya kan enggak nyambung gitu ya. Nantang gitu ya bahasa ininya ya. Saya nggak bisa bikin gitu ya. Nah, tapi menarik Pak Prof, sempil dikit tadi itu. Apakah ini berpengaruh ke daerah juga, termasuk kepala-kepala daerah ini yang dibutuhkan memang sinkronisasi pusat ke daerah, terutama tangan pusat di daerah itu di gubernur. Pelukan dulu nih. Iya, tukar kursi ya. Wah, ini momen bersejarah. Nah, sekarang dia sudah duduk di. Terus Teddy diusir dong Teddy ini. Hah? Teddy jauh dong, orang sudah pas pampres. Teddy kan juga pengawal Pak Jokowi di awal-awal. Ini udah bener, udah tukeran. Sudah tukeran. Sudah. Oh iya tadi posisi. Mobilnya nanti juga sudah. Ini udah turun ini. Tegang Pak Wapres kita ya. Gara-gara komentarnya Prof Kadri dari sini nih jadi tegang nih. Yang Wapres yang generasi lama sama generasi baru itu luar biasa tuh, transisi. Coba nanti Prof Kadri analisis secara khusus wajah. Gesturnya Prabowo kan sumringah ya. Iya. Tadi ya. Kalau gesturnya Wapres tadi agak tegang, kenapa Prof? Dia berpikir bahwa setelah ini saya aman apa enggak ya. Kan Wapres yang gak ada beban itu jarang muncul juga di media Wapres. Pembantu kan. Tapi lihat tadi Wapres ini menarik kan, ada Gibran, anaknya Pak Jokowi. Iya. Penerusnya Jokowi lah di pemerintahan ini. Iya. Bahkan itu juga kartu truf yang cukup berpengaruh di Pilpres kemarin. Gimana melihat nanti di jam oh ya, kita lihat dulu Pak Prabowo. Tet gitu. Memang yang satu yang menonjol dari Pak Prabowo itu adabnya. Iya. Adab terhadap pemimpin. Yep. Jadi dia pintar sekali membawa diri dalam etika itu. Iya. Ya, kita beri tepuk tangan dulu. Biar gitu. Udah dapat presiden baru. Sudah resmi ya. Sudah ada gambar Prabowo nggak di Tribun? Sudah beli, sudah pesan. Enggak, markasnya di depan, Pak. Oh, gitu ya. Markas Kopassus di depan. Jadi ini ya, kita menyaksikan presiden baru di Tribun hari ini. Lihat ekspresinya, benar kata Bang Oji. Ekspresi Pak Prabowo itu bisa dianalisis. Prabowo dulu ini udah lega. Iya, Pak. Jadi jangankan jadi presiden, Pak. Jadi ketua RT aja senang. Tapi kenapa wakil ketua RT kurang senang? Terlalu banyak beban yang harus dia pikir. Iya. Baik, tadi ada sekarang kita ke wakil presiden. Ini wakil presiden di zaman Pak Jokowi itu wakil presiden perannya ada ya mungkin ya, tapi kita nggak terasa banget. Beda ketika JK banyak statement. Ini media kan melihat dari statement dia apa. Di zaman Pak Jokowi Pak Ma'ruf Amin kayaknya kurang deh, bukan tidak ada tapi kurang kelihatan mungkin peran dia. Nah kalau di ini Kak Gibran kan aktif nih. Ya kan lihat seperti apa? Kalau saya lihat ya dalam sejarah relasi presiden wapres itu rata-rata presiden ini cerdas ya. Cerdas dalam arti gini, dia bisa mengidentifikasi tingkat kompetensi dan keahlian serta style dari wapresnya. Nah dari situlah dia bisa mendelegasikan tugas apa yang harus diperankan oleh wapres ya. Meskipun memang dalam regulasi mungkin ada ya, tapi ada hal-hal yang memang harus ditangani yang memang memiliki kemampuan untuk itu kan gitu ya. Misalnya ketika SBY atau Jokowi melihat kompetensi JK di bidang ini, dia bisa mengeksekusinya. Ketika dia tahu bahwa misalnya Budiono ini adalah pakar ekonomi, dia mungkin bisa mengawal kementerian-kementerian yang terkait kan gitu. Saya nggak tahu Prabowo melihat Gibran ini punya kompetensi apa juga seperti apa juga dia yang akan memberikan delegasi tugas yang harus didapat oleh Gibran kan itu. Perwakilan generasi muda. Ya bisa saja nanti.
saja, dan harus memang diberi peran lah misalnya. Atau bisa juga nanti kan kita tidak tahu ini 2029 ini kan juga pasti punya target-target juga ini kan, politisi-politisi yang ada di belakang Prabowo ini kan. Apakah 2029 ini dikasih ruang atau tidak, ya nanti akan berpengaruh seperti apa perjalanan 5 tahun ini, Bos. Saya lihat mungkin 2009 masih terjawab, Pak Prof. Jadi perannya mungkin yang di masyarakat, apakah Pak Prof akan lebih aktifkah nanti Gibran? Karena justru yang jadi sentral. Nah, justru itu tadi saya bilang itu ya, seperti apa delegasi yang diberikan, perintah yang diberikan, kan dia tidak bisa juga kalau menurut saya terlalu proaktif tanpa izin presiden kan gitu. Namanya juga wakil. Nah, namanya juga wakil kan gitu. Dan apalagi Prabowo kan orang cerdas yang bisa Bang Johan tahu apa yang harus dia perintah kepada. Nanti secara politis isu Palestina, akan Prof. Ini dia disebut isu dari dia pidato tentang ini juga ya, isu Palestina ya. Isu Palestina. Itu juga memberikan semacam pesan politik dari Indonesia kepada dunia internasional. Jadi di momen pelantikan presiden ini bukan sekedar pelantikan, seremonial pelantikan, tapi juga memberikan pesan politik. Garis politiknya adalah pembelaan terhadap Palestina. Apalagi ini kan hadir banyak kepala negara dan perwakilan. Itu juga intensi Prabowo pada isu-isu geopolitik. Tapi nanti kita tunggu pidatonya Prabowo. Berani nggak dia sebut nyinggung itu? Ya, pasti ada pidato. Menjadikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sebagai bagian dari kebijakan politik luar negeri kita. Tapi biasanya nyambung ya antara Mujani sama Prabowo konsepnya. Iya, sekjennya gimana sih? Iya, pasti nyinggung Palestina juga Prabowo nanti. Tapi nanti memang wakil presiden saya lihat lebih ini, apalagi juga lebih aktif. Wakil presiden kan ban serep sebenarnya. Ban serep. Jadi diperlukan pada situasi-situasi tertentu. Tapi jangan sampai pada situasi tertentu dia gagal berfungsi, gitu kan. Wah, ini momentum. Akhirnya Pak Jokowi selesai. Gagal 3 periode ya. Ambisius ya. Ini yang setahun tepuk tangan begini atau cuman sekarang ini? Barusan gini-gini. Iya, barusan. Biasa tertib. Biasanya enggak. Apa konteknya ini? Aku enggak ikut tadi ya konteknya. Terhadap Pak Jokowi. Oh, terima kasih. Terima kasih Pak Jokowi. Ya. Tapi bagaimana? Tapi PDI enggak berdiri tadi pas terima kasih Jokowi. Enggak ada. Waduh. Enggak disorot mungkin Pak Prof. Ini biasanya enggak gini ya? Kok iya kayak ada kayak outbound gitu. Tentara itu nih. Dia tentara ini. Iya. Tapi ini membuat suasana sangat cair kalau gini nih. Orang dunia pun melihat pemandangan yang bagus lah. Kepada Ibu Hajah Iriana Joko Widodo dan Ibu Hajah Wuri Estu. Nah, ini Jokowi di Solo udah disambut nih pesta kepulangan. Didit. Oleh karena itu, ini tibalah saatnya kita mendengarkan pidato awal masa jabatan presiden dalam kita dengar ya. Kita dengar. Nggak boleh komentar. Ini kita harus perhatikan. Nanti setelah itu kita komentari. Kepada saudara presiden. Format gini dulu ya. Padahal dia bukan presiden lagi Jokowi ini. Ya. Secara protokoler kan presiden nggak boleh beri hormat ke langsung aja kan. Enggak, itu kan dia sama ketua MPR dulu. Sikap patriotik tuh. Prabowo Pak. Ke Jokowi tadi. Waduh, kok gini jadinya? Ini DPR gini. Seru ini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Beserta Ibu Iriana Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2019-2024 Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu Hajah Wuri Estu Ma'ruf Amin. Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029
Saudara Gibran Rakabuming Raka beserta Ibu Selvi Ananda Putri. Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Sayang ya, Megawati nggak diabsen. Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Budiono. Ibu Dr. Anda Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Ibu Soraya Prabowo ini Hamzahas, selalu nyebut satu-satu. Oh, istrinya Hamha. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bapak Ahmad Muzani dan para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yang saya hormati. Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Ketua lembaga-lembaga negara, para Ketua Umum Partai Politik, Ketua Umum Partai Golkar, Saudara Dr. Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Gerindra yang diwakili oleh Hashim Joyo Hadikusumo, Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Andes Haji Surya Paloh. Nggak pakai teks. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Jadi dia melakukan desakreditasi. Biasanya kan orang baca. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Haji Ahmad Saiku. Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Jadi semakin jelas siapa yang dah hadir ini. Haji Zulkifli Hasan. Makin jelas. Ketua Umum Partai Demokrat. Mahfud nggak ada. Saudara Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, para Kepala Staf Angkatan, Saudara Anies Rashid Baswedan, dan Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Ais, mantap. Dia mau buat partai ya? Iya, katanya. Ya, lebih bagus lah daripada. Saudara Ganjar Pranowo dan Saudara Profesor Dr. Mahfud MD. Dimanapun Anda berada. Sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pada kontestasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang baru lalu. Saudara-saudara, udah nggak ada orang. Pers, media cetak dan media elektronik dalam ya Pak, tamu-tamu hanya di absen juga kita ini. Dan teristimewa, saudara-saudaraku, seluruh rakyat Indonesia. Itu absen itu penting Bang Haji. Saudara-saudara, penting karena ya. berarti dia punya perhatian. Dengan sampai kita tidak bebas sebagai demokrasi. insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya. Dia tidak menyapa khusus kepala negara ya, tamu aja disebut ya. Kita masih diberi kesehatan, dapat hadir di majelis yang baik ini dan melaksanakan tugas tanpa teks dia ya? Dengan baik tanpa dan teks. aman. Saudara-saudara, hari ini kita mendapat kehormatan yang sangat besar pada acara pelantikan presiden dan wakil presiden. Atau ada layar di depannya, ada slide Telempro. Hari ini Telempro dihadiri 19 kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau acara resmi nggak ada dia. Serta
Di depan mejanya 15 biasanya. utusan khusus negara-negara sahabat lainnya. Tokoh-tokoh dari negara sahabat ini terbang dari tempat yang jauh di tengah kesibukan mereka. Ya. Di tengah banyak masalah yang dihadapi. Mereka Ini datang para ke sini pemimpin negara. untuk menghormati Sahabat. bangsa dan rakyat. Ada Bahrain nggak di sini? Secari Dan Bahrain. karena itu atas nama seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, saya ucapkan penghargaan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua kepala pemerintah, para negara dan perwakilan negara-negara sahabat yang hadir di sini. Yang saya hormati dan saya muliakan Pokoknya yang hadir Sultan dan yang di Pertuan Negara Brunei Darussalam Paduka Sri Baginda Sultan Hasan Al-Bolkiah Muizzaddin Wadaulah Ibni Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wa'idin. Oh, dia hafal betul. Salah Dia satu pakai bahasa semua ini. Semua negara nanti dia nama. Presiden Republik Filipina yang mulia Ferdinand R. Marcos Jr. beserta Ibu Luis Araneta Marcos. kesamaan nasib sama Prabowo ini. Perdana Menteri Kerajaan Kamboja yang mulia Samdech Moha Borfor Tipadai Hotmanen. Sama dia. Hafal. Kita nggak bisa malam. Perdana Menteri Republik Korea yang mulia Han Duck-soo. Han Duck-soo. Kim Perdana Jong-un nggak Menteri ada. Malaysia Ya di sini nih. yang mulia Datuk Sri Haji Anwar Ibrahim. Itu senior banget dia. Perdana Menteri Negara Merdeka Papua New Guinea yang mulia James Marape MP. Perdana Menteri Republik Serbia yang mulia Milos Vučević. Perdana Menteri Republik Singapura yang mulia Lawrence Wong beserta Ibu Lu Tse-lui. Perdana Menteri Kepulauan Solomon yang mulia Jeremiah Manele MP. Sana nada semua. Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste yang mulia Sebetul ini. Sanana Gusmao. Sana nada semua. Perdana Menteri Republik Vanuatu yang mulia Charlotte Salwai Tabimas Mas beserta Ibu Mari Justin Salwai. Istrinya dia apa sebenarnya? Keren, keren. Wakil Presiden Republik Rakyat Tiongkok yang mulia Han Zheng. Wakil Presiden Republik Demokratik Rakyat Laos yang mulia Pani Yatoyu. Ini pidato. Wakil Presiden Republik Sosialis Vietnam yang mulia Vo Thi An Duan. Wakil pertama Perdana Menteri Federasi Rusia yang mulia Denis Manturov. Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan Qatar Dr. Khalid bin Muhammad Al Attiyah. Bangga dipanggil orang. Wakil Perdana Menteri Dipanggil merangkap ya. Menteri Kau Pertahanan dipanggil siapa? Australia Perasaan jarang ya. yang mulia Richard Marles Ya. MP. Nah, maka pakai absen. Selama ini kan jarang dipanggil ya. Jarang disapa. Karena harus bagi. Wakil Perdana Menteri Lama Selandia jadinya Baru durasinya yang ya. mulia Winston Tidak apa-apa. Peters. Ini sih menarik justru ini. Tidak perlu konteks pidato. Menteri, saya ulangi, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Transportasi Kerajaan Thailand yang mulia Surya Jungrung Riankit. Utusan khusus dan mantan Presiden Republik Federal Jerman yang mulia Christian Wulff. Utusan khusus Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Menteri Negara Urusan Luar Negeri yang mulia Adel bin Ahmed Al Jubair. Utusan khusus Presiden Persatuan Emirat Arab, Menteri Toleransi dan Koeksistensi yang mulia Sheikh Nahyan Mubarak Al Nahyan.
Ada daftar yang dilihat nih. Utusan khusus Presiden Republik Arab Mesir, Menteri Wakaf Yang Mulia Osama Al-Azhari. Utusan khusus Presiden Turki, Menteri Pertahanan Yang Mulia Jenderal Yasar Guler. Seru nih. Utusan khusus Fikri masuk Perdana kayaknya. Menteri Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara, Menteri Luar Negeri Yang Mulia David Lammy, MP. Tadi nama saya di absen ini. Utusan khusus Presiden Amerika Serikat, Wakil Tetap Amerika Serikat untuk PBB Yang Mulia Linda Thomas Greenfield. Sekretaris Jenderal Muslim Council of Elders Yang Mulia Muhammad Abdul Salam. Utusan khusus Perdana Menteri Republik India, Menteri Luar Negeri Yang Mulia Pavitra Margherita. Semua diundang berarti ya? Utusan khusus Kerajaan Yordan, Hah? Menteri Luar Negeri Yang Mulia Dr. Nancy Namruka. Unik nih pidato. Utusan khusus Keren. Perdana Menteri Jepang, mantan Menteri Luar Negeri Yang Mulia Komura Masahiko. Hai, Harigato. Utusan khusus Presiden Dewan Menteri Republik Italia, Wakil Menteri Pertahanan Yang Mulia Matteo Perego di Pemnago. Utusan khusus Kanada untuk Indo-Pasifik, Utusan Perdana Menteri Kanada Yang Mulia Ian MacKay. Jadi tidak peduli ya, mau lama durasi saya presiden. Saya presiden. Tapi dia unik ini, menarik Yang penyebutannya. Mulia François Penghargaannya terhadap tamu ini luar biasa. Iya, ini sangat. yang Kita saya kalau di muliakan absen seluruh duta sangat besar Bagus. serta perwakilan negara-negara sahabat. diplomasinya. On behalf of the people of Indonesia, Yep. I would like to thank you for your distinguished presence. Asik. You honor us by coming all the way in the midst of your Bangga very kita busy jadi presiden schedule gini, Pak. to grace us with your presence in our moment of constitutional sovereignty. Saudara-saudara sekalian, Keren, keren. Keren. beberapa saat yang lalu Yap. di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang terpenting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya, Prabowo Subianto, dan Saudara Gibran Rakabuming Raka telah mengucapkan sumpah untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar kita, untuk menjalankan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, untuk berbakti pada negara dan bangsa. Sumpah tersebut akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan semua kekuatan yang ada pada jiwa dan raga kami. Kami akan menjalankan kepemimpinan pemerintah Republik Indonesia, kepemimpinan negara dan bangsa Indonesia dengan tulus, dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka-mereka yang tidak memilih kami. Terbiasa. Wah. Pak Prof dan Bang Oji, luar biasa nih. Luar biasa. Presiden kita yang pertama tadi sudah menyampaikan pidato kenegaraannya dan berapi-api, semangat luar biasa ini. Gimana pendapatnya Pak Prof, Bang Oji? Iya, Prabowo tetap menjadi dirinya sebagai seorang orator. Apa yang dia sampaikan menurut saya daging semua ya, daging semua. Dia mereview masa lalu, terus mengajak masyarakat menatap masa depan. Nah, itu kan. Dia paham mana yang aspek-aspek yang harus
dimajukan, ya, diberi prioritas, sehingga dengan aspek itu dia bisa membawa keluar persoalan-persoalan bangsa ini yang bisa diatasi, gitu maksud saya, gitu ya. Yang jelas bahwa yang menarik, ya, salah satu yang menarik dari dia ini adalah dia membangkitkan semangat masyarakat, ya, untuk sama-sama bangga sebagai negara besar, bangga sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa, SDM-nya juga hebat. Cuma kita harus sama-sama bekerja, harus gotong royong, tidak boleh lagi ada saling membenci, saling bermusuhan yang membuat kita tidak produktif. Ini menurut saya hal yang bagus, dan sekaligus ini menjadi warning juga, ya, peringatan juga, ya, bagi siapapun menteri dia, ya, karena tadi banyak menyinggung juga persoalan bagaimana integritas pemimpin, ya, yang banyak korup, banyak mementingkan kelompok sendiri. Ini menarik, ya, apalagi kalau dipresentasikan itu lebih dari 40-50% itu dia bicara tentang rakyat, bicara tentang grassroots, ya, yang harus diperhatikan. Nanti Bang Oci mungkin yang bisa memberi perspektif lain yang terkait dengan itu. Tapi hanya satu kata, good, ya, luar biasa. Nanti tinggal kita tunggu aja. Puas lah dengar pidato presiden. Saya bangga sebagai orang Indonesia dengan punya presiden seperti ini. Retorika, penguasaan bahasa yang. Good lah, kita tunggu, ya. Kita doakan bersama. Ini saya punya banyak catatan, tapi Bang Oci, gimana? Tadi presiden itu unik gitu. Mengabsen satu persatu dan nama yang tepat itu luar biasa itu. Itu kan kalau tamu negara kan dipastikan konfirmasi H-1-2 kan yang mewakili, kan bukan nama kepala. Bahkan dia mendatangi kan, membawa undangan langsung. Tadi dia juga menyambut tadi. Gimana gestur, gimmick, kemudian cara pidato Pak Prabowo ini? Coba kita gaya dulu. Itu menunjukkan hafalannya masih bagus. Dan kemampuan dia memproses informasi itu masih bagus. Jadi artinya kemampuan dia secara intelektual itu masih sangat fit, ya, untuk untuk memimpin bangsa ini. Malah mungkin lebih capek yang dengar pidato kali, ya. Tapi tadi pidato itu menunjukkan itu semacam ramuan, ya. Di sana ada optimisme, ada juga kritik, ya, ada juga semangat, keyakinan, kemudian ada juga koreksi. Itu rame tadi di sana di pidato beliau. Tapi ada beberapa tadi yang seperti Prof. Kadri sampaikan. Yang pertama, seingat saya habis pidato itu, yang pertama kali disebut dimension itu adalah rakyat. Perhatian beliau terhadap rakyat, bahwa dia menyebut dari perang kemerdekaan malah, ya, dari perang kontribusi rakyat sejak kemerdekaan, kemudian petani, nelayan, pekerja, kemudian juga disebut masih sampai hari ini masih banyak disebut, malah secara khusus itu orang tua yang menarik becak, gitu, ya. Jadi jangan sampai yang seperti itu masih terjadi di Republik Indonesia. Jadi kemudian memention juga para pejabat supaya tidak korupsi dan memperhatikan nasib dan urusan mereka supaya mereka bisa mendapatkan kemerdekaan mereka yang sebenarnya. Nah, jadi saya memperhatikan tadi perhatian terhadap komunikasi terhadap rakyat, kemudian komunikasi juga terhadap elit tadi, semua elit juga disapa secara bagus, negara-negara sahabat juga disapa dengan bagus. Nah, tapi politisi ini atau pemimpin, jarak antara pemimpin dan realitas itu kan nanti akan kita uji, kita lihat. Jadi problem kita kadang-kadang itu kan dalam public policy, kebijakan publik itu kan the devil is in the detail, gitu, ya. Jadi persoalan atau setannya kebijakan publik itu pada detail-detailnya. Nah, ini yang kita tunggu dari presiden terpilih, bagaimana dia mendetailkan perhatian terhadap rakyat, kebangkitan, kejayaan bangsa itu pada detail-detail program dan susunan kabinet yang nanti akan mengawali programnya. Dari sana kita lihat. Besok ya atau nanti malam kabinet? Ya kita nggak tahu, ya, karena
itu prerogatif beliau, tapi audisinya mungkin masih on proses deh ini. On proses ya. Masih on proses. Oke, sebelum lebih jauh soal kabinet ini, saya ada beberapa catatan tadi soal selain negara sahabat yang absen, menteri termasuk Ganjar yang nggak hadir, Bu Mega juga itu disebut semua. Jadi tidak ada yang disebut meskipun tidak hadir di situ gitu kan. Itu menunjukkan bahwa ada semangat persatuan yang terus dibangun sama Pak Presiden yang baru ini gitu kan. Ada tadi berapi-api, mari bersatu semua. Tapi kan nanti Pak Muhajir bilang praktiknya kita lihat nanti. Kemudian ada korupsi juga, ada perhatian soal korupsi. Kemudian ada soal jangan. Nah ini pidato juga menyinggung Presiden yang Jokowi ya. Jangan masuk G20, angka-angka statistik juga. Prof tadi bilang nyenggol-nyenggol dikit ini. Kritik sekaligus apresiasi. Ya, dia mengkritik capaian yang sebelumnya supaya kita tidak terlena dengan data-data yang seperti fata morgana begitu ya. Kita harus masuk ke yang sebenarnya, yaitu ketika tidak ada orang miskin, tidak ada orang tua yang menarik becak dan itu yang menurut dia yang lebih sejati dari kesejahteraan, bukan angka-angka statistik. Jadi poin penting yang pesan penting yang ingin dia sampaikan itu bahwa perhatian terhadap rakyat kecil gitu ya. Kalau ada penjelasan tentang itu hanya mempertegas bahwa ya yang lain itu tidak penting. Rakyat kecil itu yang mau dikasih label apapun, ya penghargaan apapun itu tidak akan ada artinya kalau masyarakat kita masih banyak yang termiskin, masih banyak yang tidak layak hidupnya dan yang juga saya catat ya, beliau itu mengidentifikasi musuh itu bukan sebagai orang, tapi lebih kepada agenda. Jadi musuh kita itu adalah memberantas kemiskinan, memberantas korupsi, gitu. Itu sebagai musuh dari negara. Jadi bukan lawan-lawan politik. Itu yang sebenarnya pesan yang ingin diambil, sehingga pendekatannya memang cenderung untuk merangkul semuanya. Karena musuh kita bukanlah kawan kita itu sebagai teman berdebat, teman berdiskusi, teman berdebat dan teman berdiskusi, tapi musuh kita itu adalah memberantas beberapa isu. Filosofinya satu teman terlalu sedikit, seribu teman terlalu sedikit satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Ya, dan yang juga tadi perlu diapresiasi karena isu Palestina itu kan tadi sudah disebut oleh Ketua MPR, juga diulang lagi sama beliau gitu. Itu juga pesan penting. Pesan luar negeri yang penting. Dan termasuk juga soal krisis pangan global juga. Ini kan salah satu tantangan dunia ke depan ini masalah krisis pangan global. Ya kalau terjadi perang, maka hal pertama yang akan dialami oleh banyak negara itu kesulitan pangan. Karena jalur distribusi pangan pasti akan terganggu. Apalagi perangnya itu di kawasan Timur Tengah, itu kan salah satu kawasan emas jalur distribusi ya. Jadi distribusi pangan dari entah kalau kita bicara gandum itu dari Rusia, Ukraina itu langsung ke belahan dunia yang lain. Kalau kita kan Indomie kita kan mie itu kan banyak pakai gandum, itu pasti akan juga banyak terpengaruh. Kemudian kalau di Timur Tengah itu juga pasti akan banyak gangguan pasokan energi dan yang lainnya. Jadi soal sebutan soal pangan itu menjadi salah satu isu yang penting untuk kita simak, dan pemerintah daerah nanti juga perlu untuk merespon itu dalam kebijakan polisinya. Nah, ini kan sudah, kalau kita dengar bersama lah, kayak saya lihat ekspresi Bang Oji sama kalau kasih nilai nih, kalau nilai pidato ini 1 sampai 10, Pak Prof berapa? Saya 9. 9. Wah, mantap. Excellent ya. Karena spill alasan dikit dong. Kenapa 9? Dari pemetaan isu dan problem statementnya menurut saya komprehensif. Dia bisa memetakan ya problem-problem bernegara dan program-program bermasyarakat ini ya. Terus story juga masuk ya. Terus solusi-solusi yang ditawarkan itu juga excellent ya. Jadi langkah-langkah apa yang harus dilakukan, termasuk yang menarik itu adalah bagaimana dia
memotivasi ya, memberi semangat sebagai bangsa yang hebat itu yang itu. Dan di situ juga ada apresiasi itu luar biasa ya. Adab ketimuran keindonesiaan kita bagus. Apresiasi mulai tergambar dari bagaimana menyapa secara langsung, nama lengkapnya gitu ya, disebut satu-satu. Terus apresiasi terhadap pemimpin-pemimpin sebelumnya. Dia tidak melupakan ya perjalanan panjang kepemimpinan. Itu tuh adab yang harus diikuti menurut saya. Tapi juga dia memberi sinyal ancaman dalam arti misalnya kalau menteri-menterinya nanti tidak sesuai dengan instruksi ini, dia juga tidak segan-segan kan gitu. Nah ini sekali lagi ini komprehensif banget gitu ya, dan sangat orator gitu ya, sangat diksi-diksi yang dibangun juga mencerminkan bagaimana dia memperhatikan rakyat kecil. Makanya excellent, 9 menurut saya. Karena 10 itu nilai Tuhan. 9. Pak Prof 9, Bang Oji sama ini. aja kita malah 9,5 lah. 9,5. Harus lebih tinggi nih, Pak. Partai koalisi ya. Ya, partai koalisi. 9,5. Dia kan merefleksikan ini ya, pelajaran terhadap masa lalu, mengapresiasi prestasi oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya, tapi tegas terhadap masa mendatang. Menurut saya begitu. Jadi ya terhadap masa lalu kita belajar, kita apresiasi, dan kita insafi kalau ada kesalahan. Tapi yang harus kita seriusi justru masa mendatang. Dan menurut saya apa yang tadi disampaikan dalam pidato beliau itu mencerminkan itu. Apresiasi masa lalu, puji, tapi juga melakukan kritik terhadap masa lalu. Nah, tapi yang harus kita tegasi adalah diri kita sendiri pada hari ini yang sedang mendapatkan amanah. Luar biasa. 9 dan 9,5. Ini baru pidato pertama, Pak. Bang Oji, kita akan uji 5 tahun ke depan. Bukan 5 tahun, 6 bulan harus sudah mulai kita cek. Dicek, ya. Makanya yang kita lihat nih komposisi menterinya siapa yang the akan. devil is in the detail. Ini menarik, nanti menteri kita tunggu, kan sudah ada. Ini justru dibandingkan dengan sebelumnya, ini sebelum Cepat dilantik ini sudah mulai sudah menteri APBN sudah. Karena dia mau kerja cepat kayaknya. Kerja cepat, luar biasa ya. Kita tunggu lah, kalau komposisi menteri kita serahkan sama yang di atas saja. Kita yang penting ada satu perwakilan. Ada dari Gelora kan. Masuk lah, itu kan NTB ini kan sangat representasi daerah itu yang penting. NTT, Bali itu sudah sering lah di saudara ini. Ini juga soal polisi kedaerahan, Pak. Oke. Sebenarnya seperti itu aja. Ini sudah prosesnya masih panjang, mungkin nanti pelantikan. Kita udah dengar pidato dan kita punya harapan. Ini yang saya catat tuh harapan yang saya sendiri ada catatan keraguan, ternyata di sini terjawab. Itu kayaknya lebih optimis lagi nih kita ke depan. Di tengah beberapa isu-isu negatif itu, dengan komposisi ini oke lah. Dan pers dan kebebasan tadi disinggung. Nah, itu dia. Jadi semua saya jangan sampai orang takut. Iya. Takut kritik ya. Di absen lah. Kami juga di absen juga tadi kan. Keren. Oke. So ada perlu closing statement? Cukup ya. Dengan penilaian itu closing yang bagus. Siap. Terima kasih Pak Prof, Bang Oji, sehat-sehat selalu. Nanti kita ketemu di mungkin nobar-nobar kayak gini penting ya supaya kita bisa lebih nobar pilkada. Kita tunggu. Baik, Tribuners, itu dia bincang-bincang kita dengan Pak Profesor Kadri dan lalu Pak Rozi, Ketua Gelora NTB yang semakin menggelora kayaknya. Sekian dulu, kita akan ketemu di bincang Tribun Lombok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam komando dulu. Salam komando. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.